Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan hidayahnya kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar diberikan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang yang belajar agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Di antara atau siapa saja yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah berikan dia kepahaman tentang agama. Maka ketika seorang muslim belajar agama, mendengarkan ceramah dan juga ada yang mencatatnya, ini tanda Allah menginginkan kebaikan untuknya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, pembahasan kita pada malam ini adalah tentang rukun-rukun sholat. Kenapa kita bahas ini Bapak Ibu yang kami muliakan? Karena rukun sholat tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Rukun sholat tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Perlu Bapak Ibu ketahui, pembahasan rukun salat itu jumlahnya sebagian ulama berbeda-beda. Yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin di negeri kita, rukun salat ada 13 dan memasukkan niat ke dalam rukun salat. Namun sebagian ulama lain memasukkan niat kepada syarat salat, dan itu tidak ada masalah. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan rukun salat ada 17 dan sebagian lagi mengatakan ada 14. Namun pada malam ini kita ambil yang 14-nya. Kenapa kita bahas ini? Agar kita tahu salat kita itu dianggap sah atau tidak. Dikatakan di sini arkanus shalah 14 wa hiya 14. Rukun salat di sini disebutkan 14. Yang pertama al-qiyamu ma'al qudrah. Rukun salat yang pertama berdiri bagi yang mampu. Salat 5 waktu Bapak Ibu wajib berdiri. Ketika seorang muslim tidak mampu berdiri, baru dia boleh duduk dan seterusnya. Maka salat 5 waktu harus berdiri. Adapun salat sunnah boleh dipilih. Salat sunnah jika Bapak Ibu mau berdiri, bagus, pahalanya lebih besar. Dan jika ingin salat sunnah duduk, salat tarawih duduk misalnya, pun dibolehkan, tapi pahalanya tidak sebesar orang yang salat berdiri. Ini untuk salat sunnah. Adapun salat wajib harus berdiri. Rukun yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir yang pertama. Ini rukun salat. Maka kalau tinggal takbiratul ihram, batal salatnya. Sebagian kaum muslimin ketika terlambat salat, dia langsung bergabung dengan imam tanpa takbir terlebih dahulu. Ini salatnya batal. Dia masuk pada rakaat kedua. Ya, imam sudah rakaat kedua, masuk dia, langsung dia lipat tangannya.
langsung dia berdiri tanpa bertakbir, maka sholatnya tidak sah. Maka jangan lupa bertakbiratul ihram ketika sholat. Ucapan Allahu Akbar yang pertama itu awal masuk kita sholat, itu namanya takbiratul ihram, rukun sholat. Adapun takbir-takbir yang lain maka termasuk wajib sholat, dan ini hari Ahad kita bahas. Poin yang ketiga, rukun sholat, qiraatul Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Siapa saja yang lupa baca surah Al-Fatihah, maka rakaat itu gugur. Rakaat pertama lupa baca Al-Fatihah, maka rakaat pertama gugur. Rakaat kedua jadi rakaat pertama. Itu kalau lupa. Tapi kalau sengaja tidak baca Al-Fatihah, sholatnya batal. Yang keempat, ruku. Ini jelas, ruku termasuk rukun sholat. Adapun bacaan ruku itu termasuk wajib sholat. Nanti kita akan bedakan. Jadi yang keempat adalah ruku. Yang kelima, al-i'tidal ba'da ruku'. I'tidal, ya, setelah ruku kita berdiri. I'tidal itu rukun sholat. Yang keenam, ya, wasujudu 'ala al-a'dha'is sab'ah. Yang keenam rukun sholat adalah sujud di atas 7 anggota sujud. Apa saja itu? Kening hidung 1, kedua telapak tangan 3, kemudian 2 lutut 5, kemudian ujung-ujung jari 7. Maka sujud di atas 7 anggotanya termasuk rukun sholat. Yang ketujuh, ar-raf'u minhu, bangkit dari sujud. Sebagian ulama memasukkan kepada rukun bangkit dari sujud. Yang kedelapan, wal jalsatu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud termasuk rukun sholat. Duduk di antara 2 sujud. Adapun bacaannya masuk wajib sholat. Yang kesembilan, tuma'ninah fi jami'il af'al. Tuma'ninah di semua rukun sholat atau di setiap gerakan sholat wajib tuma'ninah. Bapak Ibu, apa itu tuma'ninah? Apa itu tuma'ninah? Tenang, sebentar tenang. Maka kalau ada orang yang sholat dengan cepat, tidak tenang, seperti ayam mematuk, ini menunaikan rukun sholat tidak? Jawabannya tidak. Maka jangan ragu kita katakan orang yang sholatnya cepat batal. Ada yang sholat 23 rakaat dengan cepat, maka sholatnya batal. Dan Bapak Ibu jangan gabung dengan sholat model demikian. Begitu juga yang sholat yang 11. Kalau caranya cepat-cepat seperti ayam mematuk, maka jangan bergabung sholat seperti ini, karena sholatnya tidak sah. Ini tuma'ninah. Yang ke-10, at-tartib bainal arkan. Yang ke-10, berurutan. Kalau ada rukunnya tidak berurutan, maka sholatnya batal. Ada yang mendahulukan sujud baru dia i'tidal, maka sholatnya batal karena tidak tertib berurutan. Yang ke-11, at-tasyahhudul akhir. At-tasyahhudul akhir, tasyahhud akhir. Adapun tasyahud awal wajib sholat. Tasyahud akhir termasuk rukun sholat. Makanya Bapak Ibu, kalau imam lupa tasyahud awal dan dia sudah berdiri sempurna, makmum semuanya ikut, kecuali dia berdirinya belum sempurna. Maka kita katakan subhanallah, dia belum berdiri sempurna imamnya, dia duduk lagi. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, maka semua makmum berdiri semua. Dan tasyahud awal itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Karena tasyahud awal itu bukan rukun, dia masuk wajib sholat. Yang rukun apa? Tasyahud akhir, at-tasyahudul akhir. Yang ke-12,
wal julusulah, duduk tasyahud akhir juga rukun salat. Ya, duduk tasyahud akhir juga rukun salat. Pada yang 4 rakaat kita tawarruk, pada yang 2 rakaat sebagian ulama mengatakan tetap iftirash, sebagian lagi mengatakan juga tawarruk. Intinya duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir biasanya kita duduknya di atas lantai atau di atas kaki. Tasyahud akhir di lantai, namanya duduk tawarruk. Kalau kondisi jamaah rapat sekali, Bapak Ibu yang kami muliakan, dan sulit tawarruk, boleh tasyahud akhirnya tetap duduk di atas kaki kita. Nah itu kalau memang keadaan jamaah banyak sekali. Namun kalau lapang, tetap duduk tawarruk, duduk di atas lantai. Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri di bawah kaki kanan. Itu seperti yang kita amalkan. Yang ke-13, wassalatu ala nabi. Rukun yang ke-13, baca selawat di akhir salat. Setelah tasyahud kita baca salawat. Adapun tasyahud awal dibolehkan juga baca salawat. Tapi yang rukun itu adalah salawat di tasyahud akhir. Jadi jangan tinggalkan salawat, bisa batal salat kita. Yang ke-14, at-taslimatan, 2 salam. Ini termasuk rukun salat. Bisa dicatat, bisa ditangkap anak-anak semua? Baik. Itu dia rukun salat menurut yang mengatakan 14. Baik. Sebab ada di sebagian tempat ketika kita bahas 14, dia datangi kita, Ustaz, jangan bawa ajaran baru. Ini bukan masalah ajaran baru. Dari dulu ulama memang beda pendapat tentang rukun salat. Ada yang 13, bahkan ada yang 17. Itu tidak ada masalah. Dan dia kembali kepada poin-poin yang kita sebutkan tadi. Ada tidak ulama mengatakan Al-Fatihah bukan rukun salat? Ibu-ibu, bapak-bapak, pernah tidak ada yang mengatakan Al-Fatihah bukan rukun salat? Tidak ada. Semua ulama sepakat Al-Fatihah rukun salat. Itu dia. Ini sejumlah rukun salat yang kalau tinggal disengaja batal salat. Namun kalau 1 rakaat tidak ada rukun ini, maka rakaat itu batal, diganti rakaat baru. Nah ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Insya Allah di pertemuan berikutnya di hari Ahad kita akan bahas tentang wajib salat. Kalau wajib salat ditinggal sengaja batal salat, tapi kalau ditinggal karena lupa diganti dengan sujud sahwi. Nah ini dia. Barangkali itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.